Ya, silakan masuk. Iya Pak. Selamat pagi. Iya. Silakan duduk, Septian. Oke, Septian. Ya. Tadi pagi jam pertama kamu jam 7 kan? Jam 7.15 ada kelas kan tadi? Iya Pak. Ada kelas. Kemana kamu? Kenapa kalian nggak hadir juga? Saya telat bangun. Telat bangun sama kos saya agak jauh sama kampus Pak. Oh, kalau gitu kamu kesini naik apa berarti? Naik motor? Saya naik motor Pak. Motor pribadi atau? Motor pribadi Pak, karena saya bawa dari rumah. Oke. Soalnya tadi ya gitu Bu Wery ngelapor lagi kalau ya itu Septian nggak masuk lagi ke kelas saya gitu. Ya itulah. Oke, baik, sebelumnya selamat pagi Septian. Pagi Pak. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah mau memenuhi panggilan Bapak datang ke sini. Silakan duduk yang nyaman, senyaman mungkin. Ya. Sudah. Oke, jadi kamu tahu nggak sih kenapa kamu dipanggil ke sini sebenarnya? Karena saya telat Pak. Atau gimana? Telat, cuma telat aja. Kamu nggak ada merasakan melakukan sesuatu gitu beberapa waktu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya? Saya pernah beberapa kali dapat teguran sih Pak terkait dengan tugas yang kadang bukan sering sih, pernah terlambat, tapi kadang lebih banyak mendekati deadline gitu Pak. Kayak besok pagi dikumpulin, ntar malam jam 12 jam mana baru dikumpulin gitu Pak. Oke, jadi ya gitu kayak yang kamu bilang barusan. Jadi ada banyak laporan dari beberapa dosen kalau Septian itu katanya sering ngumpul tugas dekat deadline katanya, dan beberapa kali katanya nggak ngumpul tugas. Terus nilai kamu juga menurun dari semester 1 sampai sekarang, itu lumayan terus menurun katanya. Ya, Jadi untuk masalah itu benar ya berarti Septian ya? bisa dibilang benar sih Pak, karena memang keseringan mendekati deadline Pak. Dan tadi malam juga sebenarnya alasan saya jarang telat tidur juga karena ngerjain tugas buat ngejar deadline. Oke. Oke, jadi gitu. Bapak cuma mau klarifikasi sebelumnya. Bapak nggak mau cuma percaya dari satu sumber saja. Bapak juga mau dari perspektif kamu. Gimana kamu memandang apakah ini sebuah masalah atau enggak? Ternyata ya memang ini kesalahan dan juga kamu akui sendiri. Jadi memang benar berarti laporan dari dosen-dosen kamu sebelumnya. Benar Pak. Oke, jadi untuk hari ini rencananya Bapak itu maunya ngasih kamu layanan konseling. Kamu tahu konseling nggak sebelumnya? Sebelumnya saya datang ke sini juga bingung Pak mau diapain gitu kan. Mau diapain bingung ya? Iya Pak, karena saya kan pertama kali yang namanya konseling, dan saya juga belum tahu apa itu konseling dan sebagainya dan apa yang akan dilakukan. Tapi tadi saya bisa dibilang raba-raba, palingan saya bakalan dihukum atau diberi sanksi gitu Pak. Apa begitu Pak? Ya dari dulu sampai sekarang sih masih BK itu masih lekat sama menghukum, masih lekat sama ya itu masih dalam palet yang itu menghukum dan lain-lain yang hal negatif. Sebenarnya di BK tuh aja banyak juga kegunaan lainnya, memberikan layanan terhadap orang-orang yang bermasalah atau membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dan hari ini Bapak berencana memberikan kamu layanan konseling. Itu adalah sebuah layanan profesional di mana seorang profesional, atau dalam konteks kita konseling ini saya atau Bapak sendiri disebutnya konselor, sebagai seorang profesional yang memberikan bantuan kepada Septian sendiri sebagai konseling di sini, agar nantinya diharapkan permasalahan Septian bisa terselesaikan dengan baik. Itu
konseling. Kamu ada pertanyaan terkait konseling atau mau dijelaskan ulang atau kurang jelas? Ini Pak, tadi kan berkaitan dengan masalah Pak. Jadi Iya. kalau kita masuk sini apakah kita viral gitu Pak nanti? Enggak. Saya takutnya kita Ya sih. Sekarang lagi yang viral ya. Iya Pak, kan sekarang lagi banyaknya FYP yang viral gitu Pak. Gimana kalau sesi konseling hari ini nanti kita viral gimana Pak? Enggak ya? Kalau kasih konseling itu ada beberapa asas yang dijaga. Jadi kayak itu kode etik kita sebagai konselor, kode etik profesi Bapak sebagai konselor. Dalam pelaksanaan konseling ada beberapa asas yang dipergunakan yang diterapkan. Yang paling populer biasanya itu asas kerahasiaan, itu yang paling sering ditekankan biasanya. Itu tuh asas yang menjaga kerahasiaan segala hal yang ada atau elemen-elemen yang ada dalam konseling, proses konseling. Baik itu cerita kamu, pengakuan, apapun itu tidak akan tersebar luas tanpa izin dari kamu. Jadi apapun yang kamu katakan di sini, apapun yang Bapak dengar, apapun yang informasi yang kita dapatkan di sesi konseling ini akan tetap menjadi rahasia kita berdua. Hanya jika ada izin dari kamu, baru informasi ataupun segala elemen-elemen dalam konseling ini bisa dibagikan kepada suatu orang atau kelompok lain. Itu pun atas izin kamu. Jadi kalau kamu tidak memberikan izin, maka informasi ini akan tetap menjadi kita berdua. Bahkan identitas kamu pun akan dirahasiakan. Iya Pak. Oke, dan untuk yang lainnya, ini ada asas yang lumayan penting juga, asas yang penting sih bisa dibilang. Itu asas keterbukaan, di mana selama sesi konseling, kita berdua, khususnya kamu sebagai konseling, sebagai konseli dituntut untuk terbuka, seterbuka mungkin terhadap cerita, informasi, apa tujuannya. Di saat kamu jujur, di saat kamu bercerita dengan sebenar-benarnya, di sana Bapak sebagai konselor akan bisa untuk membantu kamu lebih maksimal. Oke, jadi di mana saat kamu cerita secara sepenuhnya, cerita masalah secara sepenuhnya, maka Bapak akan lebih bisa untuk membantu kamu dengan lebih maksimal lagi. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Itu saja sih Pak. Oke, jadi apakah Septian bersedia untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini? Bersedia Pak. Saya bersedia untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Oke, kita berdasarkan masalah kamu, kalau kita perkecil ini ya katanya, jadi masalah kamu itu bisa dikategorikan sebagai penundaan tugas berarti ya, dimana kamu mengumpulkan tugas sering deadline, terus akhirnya seringan ada beberapa kali juga nggak ngumpul. Nah, yang menyebabkan nilai kamu turun. Jadi itu mungkin bisa dikategorikan sebagai penundaan tugas mungkin ya. Penundaan tugas. Ya, jadi untuk kasus seperti ini mungkin Bapak akan menggunakan pendekatan atau teori dari person center. Jadi mungkin penjelasan dikit ya mungkin ya. Kalau person center itu di mana sesi konseling berpusat kepada konseli sebagai di sini tuh Septian konselingnya. Jadi kita akan berpusat pada Septian, di mana Bapak itu meyakini bahwa Septian itu mampu untuk mengatasi masalah Septian sendiri. Bapak di sini itu cuma sebagai fasilitator. Bapak akan menuntun Septian agar bisa menyelesaikan masalah Septian sendiri dengan solusi Septian sendiri yang menurut Septian paling efektif. Bapak hanya akan mengarahkan. Jadi Bapak harap dan Bapak yakin Septian akan bisa menyelesaikan masalah Septian, dan semoga kita bisa menyelesaikan masalah Septian hari ini. Iya Pak. Lanjut dari itu, sebelum kita melaksanakan sesi konseling lebih dalam lagi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar seperti tadi apa yang tujuan kita melaksanakan konseling, apa keinginan kita, yaitu misalkan masalah Septian bisa mendapatkan pemecahan masalahnya tersendiri dan juga efektif, dan juga kelancaran sesi konseling. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana? Udah siap Septian? Sudah siap Pak. Tegang?
Karena baru pertama kali Pak ya mengikuti konseling. Iya, biasanya jadi gitu sih. Kalau saya- pertama emang biasanya tegang, ada ya. Bapak juga dulu pertama kali emang konseling orang sebagai konselor juga tegang. Kayak bingung harus gimana ya, ya, menanggapinya. Jadi tegang itu normal. Tapi jangan jadikan ketegangan itu sebagai penghambat atau menahan kamu untuk bercerita secara seluas-luasnya iya Pak, dan sejujurnya, oke? siapa? Oke, jadi kita akan mulai dari awal. Masalah penundaan tugas. Jadi dari kapan kamu mulai menunda untuk membuat tugas? Atau ada latar belakang lain sebenarnya kenapa kamu menunda tugas? Eh, Kalau ceritanya panjang nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa. Mungkin eh, menunda tugas ini di awal cerita Pak ya, Ya, di SMP dan SMA waktu saya sekolah dulu saya terbiasa dengan mengerjakan tugas mendekati deadline Pak. Dan tapi dalam kondisi waktu saya di SMP dan SMA saya tidak terlalu banyak mengikuti aktivitas ekskul lainnya Pak. Dan saya rasa waktu di tingkat SMP atau SMA itu level tugasnya itu tidak sulit di perkuliahan. oke. Nah, kebiasaan saya waktu di SMP dan SMA mengerjakan tugas yang mendekati deadline itu terbawa ke perkuliahan. Tapi di awal perkuliahan kan masih bisa lah Pak, karena mungkin tugasnya masih bisa dikatakan lebih mudah. Dan tapi setelah next semester beberapa kali saya mengerjakan tugas itu beberapa kali terkendala dengan level tugas yang begitu sulit Pak. Tidak lagi hanya menjawab tentang apa ya pengertian ini itu, tapi kita lebih ke level menganalisis dan lain sebagainya Pak. Jadi level tugasnya lebih sulit, kan tetapi di samping berkaitan dengan kebiasaan saya tadi Pak, tentang tugas, ada juga berkaitan dengan tekanan orang tua juga Pak. Nah semenjak SMP dan SMA juga saya sudah ditekankan karena kan saya diharapkan untuk dapat melanjutkan perkuliahan ke luar negeri Pak. Oke. Tapi dikarenakan di SMP dan SMA dengan nilai yang bisa dibilang bagus, namun di masa perkuliahan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya nilai saya mulai menurun. Dan ketika di awal kali nilai saya menurun itu kan itu disebabkan karena mungkin kebiasaan saya dan memang saya salah waktu itu Pak, dan saya ingin memperbaiki waktu itu pertama kali nilai saya drop. Tapi ada rasa tekanan dari orang tua ketika pertama kali saya mendapatkan nilai rendah. Respon orang tua itu bisa dibilang mengganggu atau membuat rasa kepercayaan diri saya langsung turun Pak. Oke. Ibaratnya kayak saya baru gagal sekali itu langsung merasa kedepannya gagal terus Pak. Nah keraguan itulah yang secara terus menerus membuat saya lebih merasa bahwasanya saya kayaknya sudah telat belajar, saya kayaknya sudah melewati kesempatan yang baik Pak. Jadi kadang saya mengerjakan tugas mendekati deadline dan itu pun tugasnya yang penting jadi Pak. Selain dari tekanan orang tua juga saya ada pengaruh dari teman-teman sekitar sih Pak, karena kan biasanya anak muda nongki keluar jalan-jalan di pantai. Iya. Nah itu juga kadang mempengaruhi saya Pak. Jadi saya sering menunda tugas karena aktivitas lainnya juga. Dan seperti yang saya sampaikan tadi Pak, di awal kan saya hanya menunda tugas karena kebiasaan, tapi karena respon pertama orang tua saya menciptakan tekanan yang cukup emosional dalam diri saya Pak. Jadi bukan lagi tentang kebiasaan tapi rasa keraguan saya dalam mengerjakan tugas. Apakah saya bisa mengerjakan tugas
sebaik mungkin, dan itu yang menyebabkan saya menunda tugas kadang Pak. Oke, sudah. Sudah Pak, itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, jadi kalau Bapak rangkum dari awal, berarti masalah kamu ini dimulai dari kebiasaan kamu. Cuman karena di tahap SMP dan SMA level tugasnya tidak setinggi itu, jadi kamu masih bisa mencapai nilai yang distandari oleh orang tua kamu. Jadi kamu bisa mencapai nilai yang kamu inginkan. Cuman karena sekarang di kuliah level tugasnya sudah tinggi, kamu udah nggak terlalu bisa lagi untuk dengan metode kamu yang menunda-nunda itu, nggak bisa lagi dapat nilai yang bagus. Dan karena kesalahan itu akhirnya tekanan dari orang tuanya mulai berasa, menimbulkan keraguan-keraguan kamu tadi ya. Jadi kamu tidak percaya diri jadi ya. Iya Pak. Oke. Sekarang aku kan nanya lagi lanjut. Kalau selain itu ada faktor lain nggak sih yang membuat kamu menghambat gitu, kamu itu dalam membuat tugas, yang akhirnya menyebabkan bukan hanya tugas yang lama dikumpul, hasil nilainya pun kurang baik. Ada faktor lain nggak selain yang kamu sebutkan tadi itu? Mungkin faktor lainnya itu seperti saya kurang manajemen waktu Pak. Jadi terkadang kan seperti yang saya sampaikan tadi, saya punya teman kadang diajak nongkrong sampai lupa jam kadang Pak. Jadi manajemen waktu saya sangat kurang baik. Itu yang membuat saya atau menjadi faktor yang menyebabkan saya menunda tugas kadang. Dan selain manajemen waktu, karena mungkin karena keraguan saya tadi Pak ya, rasa kurang percaya diri saya kadang menganggap tugas itu nomor 2, jadi bukan hal yang prioritas bagi saya gitu Pak. Karena lebih senang untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih menyenangkan. Oke, jadi ternyata ada banyak faktor juga ya, ada faktor eksternal dan juga internal yang akhirnya mempengaruhi kamu untuk menunda-nunda tugas. Baik dari teman atau dari keraguan kamu sendiri, dari kebiasaan kamu yang kamu bawa dari SMP dan juga SMA. Betul. Kalau untuk orang-orang terdekat gitu, selain dari teman atau orang tua, ada nggak sih yang membantu, baik itu ada yang mempengaruhi nggak sih, baik itu positif ataupun negatifnya? Kayak misalnya, oh saya punya pacar ataupun saya punya keluarga dekat, paman bibi yang akhirnya membantu, itu ada nggak? Ada Pak. Kebetulan saya kan punya pacar Pak ya. Jadi kadang pacar saya sering mengingatkan, sering membantu, karena kan saya juga bisa dibilang satu jurusan dengan dia Pak. Dan dia memang menjadi support yang baik bagi saya, tapi kembali lagi ke diri saya kayaknya Pak yang bermasalah, karena dari manajemen waktu saya tidak bisa mengendalikan, kemudian besarnya keraguan saya dalam kemampuan mengerjakan tugas yang dipengaruhi oleh tekanan orang tua itu Pak. Jadi saya merasa ya udahlah, yang penting jadi gitu Pak, yang penting selesai. Oke. Jadi sedikit banyaknya pengaruh terbesar kamu masih di ini ya, masih di keraguannya ya. Jadi Iya, sedikit banyaknya itu yang masih terasa dominan. Oke, untuk observasi masalahnya Bapak rasa cukup segini. Bapak udah dapat gambaran besarnya. Dan Bapak rasa kamu juga udah cerita sepenuhnya, bahkan dari SD, dari SMP, SMA pun kamu ceritakan juga. Jadi untuk garis besar cerita masalahnya bagi Bapak udah cukup. Sekarang kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Bapak ingin tahu seberapa penting nilai buat kamu sebenarnya? Nilai menurut saya Pak ya, menurut saya nilai ini hanya sebatas angka yang mensyaratkan kita untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya Pak. Jadi nilai ini sebagai prasyarat untuk kita naik ke level selanjutnya Pak. Jadi saya memaknai nilai itu hanya sebuah angka yang menjadi persyarat kita untuk melanjutkan ke studi yang lebih tinggi, ataupun untuk mendapatkan reward atau apresiasi dari orang lain Pak. Makanya kenapa
ketika nilai saya rendah, saya tidak mendapatkan apresiasi tersebut. Dan ya secara emosional mungkin kita kecewa Pak ya, karena tidak, apalagi orang tua kita tidak memberikan apresiasi atau dukungan tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu sendiri, kebiasaan kamu menunda tugas itu seperti apa? Apakah itu murni muncul dari diri kamu, ada pengaruh luar, atau sebenarnya ini saya tahu negatif, tapi saya tidak bisa merubah, atau saya emang nyaman di zona ini? Gimana sih kamu memandang perilaku kamu dan kebiasaan kamu yang suka menunda tugas itu? Saya memandang bahwa memang perilaku saya bersalah, perilaku yang memang negatif, tidak seharusnya dilakukan oleh mahasiswa, menunda tugas kan. Tapi karena beberapa faktor yang saya jelaskan tadi Pak, mungkin yang pertama adalah rasa keraguan saya. Ketika muncul keraguan saya yang saya rasakan dalam diri, kadang saya ingin melampiaskannya ke hal yang lain Pak. Jadinya saya lebih ke mencari alternatif atau aktivitas yang lebih menyenangkan. Sebenarnya kalau dibilang aktivitas lain mempengaruhi, sebenarnya enggak sih Pak ya. Mungkin lebih ke bagaimana saya mencari kesenangan lain untuk menutupi permasalahan ini, itu Pak. Jadi memang bermasalah menurut saya terkait dengan menunda tugas kan, tapi hal itu kembali lagi didasarkan atas keraguan saya, dan terkadang saya ingin mencari kesenangan untuk menutupi masalah tersebut. Oke, jadi kamu melakukan hal-hal lain itu untuk mengalihkan fokus kamu dari yang tugas. Ya udah, karena masih ragu, jadi lupakan tugas, alihkan fokusnya ke kegiatan lain gitu, jadi berarti ya. Betul Pak. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagi kamu sepenting apa sih memenuhi ekspektasi orang tua itu? Sangat penting sih menurut saya Pak. Cuma karena ketika orang tua saya memberikan respon ketika saya mendapatkan nilai yang rendah, itu membuat saya sangat-sangat tertekan Pak. Respon yang begitu emosional yang membuat mungkin bisa dibilang psikologi saya terganggu, karena orang tua terlalu berharap tinggi dengan nilai yang saya dapatkan, tapi saya tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Dan jika ditanya seberapa penting memenuhi ekspektasi orang tua, maka saya jawab sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri saya sendiri Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Terus kita lanjut lagi ke tahap berikutnya berarti. Karena tadi kalau untuk dari pemahaman diri, sebenarnya kamu udah lihat gambarannya. Ternyata ya kalau barangkum ya dari tahapan tadi kita tuh tadi tuh Bapak tuh mencoba gimana sih caranya agar kamu tuh bisa memahami diri kamu sendiri. Yang lo bilang tadi sebenarnya ya emang kebiasaan menurut tugas itu yang sebuah kebiasaan yang negatif, dan ya kamu udah menyadari itu. Kamu juga sudah tahu kalau ekspektasi untuk memenuhi ekspektasi orang tua itu merupakan hal yang penting bagi kamu, dan kamu udah tahu itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi ke kamu. Ya. Kamu, keinginan kamu sebenarnya itu apa sih? Apa ada nggak sih hal yang kamu inginkan terkait masalah ini? Terkait dengan masalah ini Pak ya. Ya. Menunda tugas ini kan sebenarnya bukan keinginan saya Pak ya. Posisi seperti ini sebenarnya tidak ada di harapan atau rencana hidup saya Pak. Tapi karena ini sudah terlanjur dan posisinya kan saya secara kepercayaan diri mungkin bisa dibilang rendah Pak ya. Jadi saya ketika mengerjakan tugas sering menunda dikarenakan kadang masih ragu, kadang juga pelin-pelan otak saya Pak, kadang kerjakan apa enggak. Jadi lebih banyak saya lebih melampiaskan ke kegiatan yang lebih menyenangkan. Nah,
Untuk pertanyaan tadi adalah ketika keinginan saya terkait dengan masalah ini adalah yang pertama, saya ingin mengembalikan lagi rasa percaya diri saya, Pak. Oke. Itu hal yang pertama. Saya ingin mengembalikan percaya diri saya. Saya ingin kembali lagi untuk seperti sedia kalanya ketika saya memiliki kepercayaan diri tinggi, saya lebih mengutamakan tugas daripada hal lain. Karena kepercayaan diri itu ibaratnya kunci utama saya, Pak, untuk mengerjakan sesuatu hal dari langkah pertama. Seperti mungkin kalau saya sebagai mahasiswa, Pak, ya, untuk langkah pertama saja untuk membuka laptop tuh saya kadang sulit, Males Pak, ya. Iya. Ya, nah tingkat level itulah rasa keraguan saya atau percaya diri saya rendah, Pak. Dan selain kepercayaan diri, saya juga berharap saya mendapatkan dukungan, karena menunda tugas memang satu kebiasaan dari saya, Pak. Tapi kenapa hal ini semakin menjadi-jadi atau semakin parah? Pertama kan karena respon orang tua saya dan menciptakan suatu tekanan akademik dalam diri saya, Pak. Dan itu juga yang mempengaruhi kepercayaan diri saya, keraguan dalam mencapai ekspektasi orang tua. Oke. Jadi keinginan kedua saya adalah mendapatkan dukungan dari kedua orang tua saya, Pak. Dan yang ketiga, saya ingin seperti mungkin ini tujuan utama saya, Pak, yaitu saya ingin mencapai nilai yang maksimal. Karena orang tua saya kan berorientasi tentang nilai, Pak, ya, Ya. untuk melanjutkan saya ke studi luar negeri. Jadi tujuan atau keinginan saya yang ketiga ini menjadi keinginan yang paling mendasari lah dari semua keinginan lainnya, Pak. Mendapatkan nilai yang maksimal dan kembali ke bagaimana saya yang lebih baik gitu. Oke. Ya, Bapak mengerti perasaan kamu. Gimana akhirnya tadi kamu bilang keraguan-raguan kamu akhirnya menjadi penghalang kadang untuk buka laptop pun kadang karena udah ada ragunya jadinya ya males, kadang jadi ketunda-tunda terus tugasnya. Dan dari apa yang kamu inginkan, ya Bapak juga akhirnya bisa mengerti bahwa akhirnya pada akhirnya pun kamu juga tetap ingin berubah, kamu tetap seperti yang kamu bilang tadi, kamu ingin menghilangkan keraguan-raguan kamu ingin mencapai nilai yang lebih baik lagi, dan itu tujuan akhirnya. Bapak mengerti di sana. Nah, sekarang kita akan beranjak dari apa yang keinginan kamu itu, gimana sih kira-kira kamu bakal merencanakannya agar hal itu bisa terwujud dari mulai bagaimana rencana kamu untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu lagi? Saya pernah bukan mencoba sih, Pak, ya, tapi merencanakan. Oke. Meskipun belum terrealisasi, tapi waktu itu saya pernah berpikir seharusnya saya sudah berhenti seperti ini, saya harus kembali ke jalan yang memang yang lebih baik. Ya. Dan saya sudah waktu itu merencanakan, pertama adalah manajemen waktu. Oh bukan, Pak, yang pertama adalah percaya diri saya, Pak. Ya, percaya diri. Saya ingin kembali meningkatkan kepercayaan diri saya. Mungkin saya akan mencari dukungan tidak hanya dari orang tua, dari teman, sahabat, pacar. Terus setelah percaya diri, saya ingin membuat manajemen waktu yang lebih baik, Pak. Oke. Manajemen waktu ini mungkin yang secara aksi atau actionnya, Pak, ya, lebih berdampak pada tugas-tugas yang saya tunda, Pak. Jadi ketika saya memiliki manajemen waktu yang baik, saya dapat memprioritaskan tugas saya dan bermain. Nah, selain manajemen waktu ini, saya juga tentunya ingin membangun kembali hubungan yang baik dengan orang tua saya. Sebenarnya hubungan saya baik, Pak. Hanya saja jika kita berbicara tentang akademik, nah itu mulai ada sensinya, Pak, orang tua saya. Nah, memang sampai saat ini kan nilai saya masih rendah, Pak, ya. Iya.
Nah, dari ketiga hal tersebut, Pak, itu yang saya rencanakan, Pak. Ya sudah saya rencanakan, tapi sejauh ini udah 2 atau 3 semester belum terrealisasikan, Pak. Oke. Nah, jadi mungkin saya hanya bisa merencanakan, tapi karena saya masih belum mendapatkan kepercayaan diri, dukungan, sehingga manajemen waktu saya masih berantakan. Gitu, Pak. Oke. Tapi dari tadi 3 hal yang ingin kamu capai dengan bagaimana kamu merencanakan agar bisa tercapai, sebenarnya sudah sangat bagus. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal memang harus dari kamu sendiri berani memulai. Betul. Dari awal ya kamu bilang, yang pertama kan tadi kamu bilang akan membangun hubungan yang baik lagi dengan orang tua kamu. Iya, Pak. Ya, itu langkah yang paling awalnya sebenarnya yang paling bagus. Kamu sudah mengerti juga kalau emang mulai dari sana dulu. Lalu saya itu lanjut lagi ke manajemen waktu berkaitan dengan pemenuhan tugas-tugas dan juga kualitas tugas kamu. Ya. Dimana kamu akhirnya berencana untuk memprioritaskan tugas. Setelah itu baru hal-hal lainnya. Itu juga sudah benar. Ya kan akhirnya semuanya itu ketika sudah berjalan akan berujung kepada nilai kamu yang meningkat sebagai apa yang kamu inginkan tadi yang kamu sebutkan. Kamu ingin nilai kamu meningkat. Bapak benar-benar bisa merasakan bagaimana rasa ragu-ragu kamu akhirnya memblokir semua pemikiran kamu, semua solusi yang sudah kamu pikirkan itu akhirnya. Dan kenapa kamu tidak mencoba untuk memulai satu langkah kecil dulu dari berbicara kepada orang tua dulu? Kamu pernah kepikiran nggak untuk berbicara kepada orang tua kamu? Sangat, bahkan saya sangat sering, Pak, untuk ingin berbicara dengan orang tua saya, khususnya untuk membicarakan hal ini. Ya. Dan tapi kembali lagi, Pak, keraguan dan percaya diri saya tidak, gimana ya, Pak, saya masih kurang berani untuk berbicara hal itu. Oke. Dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyediakan tempat saya bercerita, Pak. Saya memang tidak sering bercerita dengan orang lain, tapi karena kesempatan hari ini, dan saya rasa rahasia dan masalah ini juga dijaga sama Bapak. Jadi saya ingin bertanya, mungkin terkait dengan keberanian saya, Pak, untuk menyampaikan atau bertanya. Tadi kan mungkin saya sangat sering ingin untuk bertanya atau berkomunikasi dengan orang tua, tapi kembali lagi keberanian saya, Pak. Saya kadang ingin bertanya ke orang lain ataupun ke Google, bagaimana cara kita berani untuk bicara dengan orang tua. Nah, itu kendala saya. Oke, sebenarnya Septian ya, kalau Bapak sendiri sebagai orang tua, kadang-kadang merasa ingin tahu bagaimana sih keadaan anak saya sebenarnya. Kadang orang tua itu cuman butuh kamu yakinkan dan kamu jelaskan bagaimana kondisi kamu saat ini, apa kendalanya, dan situasinya itu bagaimana secara keseluruhan. Orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya dan pasti akan mendukung anaknya jika kamu coba untuk mengkomunikasikan. Dan Bapak yakin sebagai orang tua pun, orang tua pasti akan mengerti setelah kamu jelaskan bagaimana keadaannya. Tidak mungkin orang tua itu akan judge kamu, kayak akan tidak percaya ataupun hal-hal lainnya, itu tidak mungkin. Orang tua pasti akan mendukung selalu dan akan percaya. Yang terpenting kamu harus berani coba. Kamu harus memberanikan diri cerita. Itu yang paling penting sebenarnya. Kamu harus hilangkan keraguan-raguannya. Percaya aja sama orang tua kamu. Gitu. Oke. Itu untuk orang tua. Jadi kamu harus mulai beranikan diri. Kalau untuk masalah lainnya yang kau bilang tadi, manajemen waktu, itu udah bagus. Dan untuk hasil akhirnya akan tergantung sama dua yang awal ini, apakah kamu bisa membangun hubungan dengan baik, dan apakah manajemen waktu kamu berhasil untuk membuat nilai kamu meningkat dan kualitas kamu membaik. Itu. Oke, untuk sejauh itu sudah sangat baik. Tindak lanjut itu sudah sangat bagus, dan juga bagaimana kamu memproses
solusi juga sudah sangat bagus. Jadi sebenarnya seperti yang di awal, keyakinan Bapak sudah terjawab. Bapak yakin kamu bisa menemukan solusi kamu sendiri. Bapak yakin dengan keberanian kamu akan bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Bapak di sini cuma jadi fasilitator. Bapak cuma mengarahkan kamu kemana sih jalan yang sekiranya lebih baik. Bagaimana sih caranya agar bisa berjalan ke sana dengan lebih aman. Bapak cuma di sana. Untuk solusi dan juga bagaimana kamu menjalankan solusinya itu udah dari kamu sendiri, dan itu sudah sangat bagus. Sebagai konselor, Bapak merasa sangat bangga kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan mendapatkan solusinya sendiri. Oke. Untuk sesi kali ini sebenarnya sudah tidak ada lagi, karena rencananya Bapak akan menilai dulu dalam 1 minggu atau beberapa minggu ini bagaimana perkembangan kamu nantinya. Nah, dari perkembangan kamu nanti itu baru Bapak akan jadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan konseling berikutnya. Sekarang Bapak mau nanya, jika ada konseling berikutnya, apakah kamu akan mau atau bersedia untuk melaksanakan konseling berikutnya? Saya bersedia, Pak, karena pandangan pertama saya kan sekira konseling itu memberi hukuman seperti sanksi. Ternyata di konseling ini kita diberikan kebebasan untuk bercerita, Pak, dan kita tidak dijudge bersalah. Oke. Jadi mau ya? Mau, Pak. Oke, untuk nanti penjadwalan sesi konselingnya akan Bapak infokan dari Bapak sendiri, ataupun nanti mungkin dari Ibu dan Bapak dosen bisa Bapak kasih pesan ke kamu. Iya. Jadi untuk kali ini sudah selesai. Pesan Bapak cuman yaitu kamu harus berani dan kamu harus yakin, percaya pada orang tua kamu sendiri. Iya. Oke. Jadi untuk hari ini segini dulu, Septian. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Septian rencanakan dan apa yang Septian inginkan bisa tercapai. Dan sesi konseling ini juga, tujuan dari sesi konseling ini bisa tercapai. Bapak cuma meminta maaf apabila ada salah kata. Ya, Pak. Dan yakin saya kalau informasi dan segala elemen di konseling ini aman, akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Septian tidak perlu takut. Ya. Iya, Pak. Oke, jadi untuk hari ini segini dulu. Terima kasih atas waktunya, Septian. Terima kasih. Ya, silakan kembali dan silakan tugasnya. Mari, Pak. Ya.